Sebelumnya, setelah Hansen dan Quinn mulai mendaki Gunung Pilar Langit, sekelompok orang mulai mendekati mereka berdua. "Kamu di sana yang telah memilih untuk mendaki Gunung Pilar Langit yang mulia ini. Katakan padaku, mengapa kamu tidak memberitahukan kehadiranmu kepada kami? Keramahan kami tidak mengenal kekurangan," ujarnya yang tak lain dan tak bukan adalah Chen Ren yang berhenti di depan Quinn dan Hansen beserta rombongannya. "Kami hanya datang ke sini untuk berburu beberapa Sky Falcon, bukan kepentingan kami untuk mengganggu Anda," ungkap Quinn dengan sopan sebagai tanggapan. "Kamu berbicara seolah-olah kamu tidak dikenal oleh kami. Keluarga Chen dan keluarga Huang Fu telah menjalin hubungan yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Kamu adalah setengah dari keluarga Huang Fu yang menjadikan kamu kerabatku. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Tidak ada masalah, aku jamin," ungkap Chen Ren. The Sky Falcon berada di puncak gunung ini, dan ini adalah kampanye yang mencoba untuk menjangkau mereka. "Aku mohon kamu mengizinkanku dan rekan-rekan lelaki tuaku untuk mengawalmu," lanjut Chen Ren. "Tentu," ujar Quinn setuju. Chen Ren memerintahkan pengikutnya untuk berada di kaki gunung. Dia mengumpulkan 10 orang lainnya ke sisinya, dan bersama mereka Quinn dan Hansen melanjutkan pendakian mereka. Hansen tahu bahwa bukan demi keselamatan mereka sendiri, Chen Ren bersedia mengawal mereka dan takut mereka akan berusaha membunuh bis Supergat yang tinggal di sana. Hansen pun mengangkat kepalanya, tetapi tidak bisa melihat puncak gunung karena puncak gunung itu terkubur di awan. Dia membayangkan gunung itu menyerupai naga panjang dan ramping yang mencapai langit. Hansen bergumam dalam benaknya, "Untung aku tidak membawa rubah perak. Jika Chen Ren tidak bertemu bis apapun dalam perjalanan ini, pasti akan meningkatkan kecurigaannya tentang kita." Karena Hansen datang ke sini untuk berburu, dan dengan demikian dia tidak bisa membawa rubah perak. Gunung Skyfiller tingginya 3000 meter, dan sekarang mereka menyadari bahwa mereka sedang berjalan melalui taman tulang. Itu bukan tulang biasa, karena ukurannya sangat besar, memiliki panjang beberapa puluh meter dan tampak sangat kuat, mewakili kekuatan yang habis dari zaman kuno dunia. Meskipun hanya tulang setelah kehilangan daging, namun masih mengerikan untuk dilihat. Legenda mengatakan bahwa tulang-tulang ini milik bis yang pernah menjaga gunung ini. Ketika itu berkuasa atas tempat ini, tidak ada yang berani mendekati sejauh 1000 meter, ungkap Chen Ren menjelaskan. Melihat tulang-tulang itu, Shen bergumam dalam pikirannya. Apakah dia bisa memasak sup dengan tulang itu? Dan mungkin akan mendapatkan beberapa poin gen dengan melakukan itu. Lalu Chen Ren memanggil seseorang bernama Su Dongjin untuk maju. Dia memanggil jiwa bis pedang dan memukul tulang itu. Sebuah suara besar terdengar di seluruh lembah dan pegunungan di wilayah itu. Tetapi setelah memeriksa, tulang yang terkena tidak ada satupun tanda di atasnya. Tulang-tulang ini sangat keras, bahkan dengan senjata tingkat darah dewa mereka tidak bisa dirusak. Su Dongjin menyarungkan pedangnya saat dia menjelaskan kekuatan mereka. Ini hampir merupakan konfirmasi bagi Hansen bahwa ini memang sisa-sisa bis Supergat. Jika tidak, serangan kuat Su Dongjin pasti akan meninggalkan luka yang besar. Tapi itu juga adalah teka-teki yang membingungkan. Mengapa bis Supergat mati begitu saja di sini tanpa perjuangan? Dengan tulang-tulangnya terlempar melintasi lereng gunung. Orang-orang Chen Ren mendiskusikan beberapa topik dengan Quinn, sementara Hansen berjalan di sepanjang tulang. Semakin jauh dia berjalan, semakin banyak tanaman merambat yang tampak mencekik tulang. Itu membuat Hansen bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bis itu untuk membusuk dan agar tanaman merambat kusut. Ketika dia mencapai tengkorak bis itu tampak seperti tengkorak seekor anjing. Gigi-giginya menakutkan dan membayangkan bagaimana suatu hari nanti mereka akan menggerogoti korban yang tak berdaya, membuatnya merinding di punggung. Ketika Hansen bersiap meninggalkan tulang, dia melihat kacang yang tergantung dari tanaman merambat yang menutupi tengkorak. Itu tampak kering kekuningan seperti tanaman merambat yang menempel. Itu sebenarnya labu yang kecil dan dapat dengan mudah diambil dengan satu tangan. Tampaknya telah tumbuh saat tanaman merambat itu layu sendiri. Orang biasa tidak peduli dengan tanaman atau botani, tetapi itu adalah subjek yang sangat menarik bagi Hansen. Dengan begitu banyak tanaman merambat yang menyelimuti tengkoraknya, dia bertanya-tanya apakah satu-satunya labu itu istimewa? Hansen meletakkan tangannya di sekitar labu dan mencoba mencabutnya dari tanaman merambat.
Meskipun mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat memetiknya. Dengan sangat terkejut, Hansen bertanya-tanya dengan keras, mengapa labu ini begitu keras? Lepaskan tanaman itu, mencoba sekuat tenaga, benda itu tidak akan pernah lepas. Labu mati itu sekuat tulang yang melekat padanya. Bahkan jika kau menggunakan senjata, itu akan sia-sia. Kau bukan orang pertama yang menanyakan hal kecil itu. Banyak orang datang untuk mencoba keberuntungan mereka dan mencoba mengambil labunya, namun tak ada yang berhasil, ungkap Su Dongjin kepada Hansen. Mendengar Su Dongjin mengungkapkan itu, Hansen hanya menjadi lebih ingin tahu. Dia memanggil pedang maskotnya dan berkata, "Jika memang seperti yang kau katakan, aku tidak bisa tidak mencobanya sendiri." Hansen menebas labu dengan sekuat tenaga. Rasanya seperti dia sedang memukul karet. Dan dengan sedikit bergerak, pedangnya menghantam seperti batu dan memantul. "Benar kan apa yang kukatakan?" ujar Su Dongjin. "Kamu benar, benda itu keras," ungkap Hansen. Namun itu malah membuat keingintahuannya makin meningkat. Berpikir bahwa labu itu pasti sesuatu yang sangat istimewa. Seharusnya tidak begitu sulit untuk diambil. Hansen menyingkirkan pedangnya dan meraih labu dengan tangannya. Sementara dia diam-diam mengaktifkan kunci gennya. Saat dia bersiap untuk menarik dengan seluruh kekuatannya, labu itu jatuh ke tangannya. Ini cukup mengejutkan bagi Hansen. Su Dongjin bahkan lebih terkejut. Dia tidak percaya labu itu sekarang ada di tangan Hansen. Dan yang bisa dia tanyakan hanyalah bagaimana kamu melakukannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tanaman merambat telah melingkari tulang-tulang itu. Tak terhitung banyaknya orang yang datang dan pergi. Masing-masing mencoba peruntungan untuk menyingkirkan labu, semuanya pun tanpa hasil. Tapi sekarang Hansen baru saja datang dan melepaskannya dengan kekuatan biasa. Ini membingungkan Su Dongjin. "Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya memberi sedikit tarikan dan puff, itu jatuh," ungkap Hansen hampir kecewa karena telah mengeluarkan labu dengan sedikit usaha. Mendengar ada keributan, Chen Ren dan Queen menghampiri. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Chen Ren. "Teman baru kita, Saudara Han, menarik labu itu dari tanaman merambat dengan tangannya," ujar Su Dongjin menjawab. Mendengar itu, Chen Ren tersenyum dan berkata, "Saudara Hansen, bagiku kau terlihat seperti orang yang beruntung. Surga tahu berapa tahun labu ini telah menempel pada tanaman merambat layu yang melahirkannya. Meskipun ada desakan untuk mencabutnya oleh orang lain, sekarang dengan kau ikut, tampaknya telah menerima kau sebagai pembawanya." Lalu dengan santai Hansen memasukkan labunya ke saku bajunya. Setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan mereka ke puncak gunung. Dengan bimbingan Chen Ren, mereka berhasil menghindari banyak area berbahaya yang rawan didatangi bis ganas. Karena itu kemajuan mereka baik dan rintangan praktis tidak ada. Namun saat dia berjalan, Hansen mulai merasa ada yang tidak beres. Labu yang ada di saku bajunya mulai berdenyut seolah-olah memiliki hati. Hansen terkejut, diam-diam meraba labu itu, mencoba untuk merasakan apa yang ada di dalamnya. Sensasi berdenyut samar datang dari labu, seolah-olah itu benar-benar memiliki detak jantung. Hansen sangat terganggu, sehingga dia hampir membuang labu itu. Sejak dia melihat bunga teratai dengan 18 tawon kristal darah, dia menjadi sedikit takut untuk mencampuri tanaman yang ingin dia tahu. Hansen tidak berani memasukkan labu itu kembali ke saku dadanya, jadi dia terus memegangnya di tangannya. Jika sesuatu yang aneh terjadi, setidaknya dia punya waktu untuk bereaksi. Tiba-tiba Hansen melihat labu itu mulai retak dan keluarlah tawon kristal darah menghantam mata Sen. Hansen merasa kesakitan. Melihat itu, Queen bingung dan bertanya kepada Sen apa yang terjadi padanya. Hansen pun menjawab bahwa dirinya sedang berhalusinasi. "Aneh, ini benar-benar aneh. Benda apa ini?" gumam Hansen. Sen pun ingin membuangnya dan menyingkirkan segala sesuatu yang berbahaya yang mungkin ada di dalamnya. Tapi kemudian pikirannya kembali. Kemungkinan itu menjadi semacam harta karun. Dalam hal ini membuangnya akan menjadi kerugian besar. Hansen menyesal tidak membawa rubah perak imutnya. Tidak seperti Hansen yang bingung untuk mencari tahu apa labu itu. Rubah peraknya mungkin tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Setelah itu, Sen memperhatikan gunung Sky Pillar. Gunung itu jauh lebih tinggi dari yang awalnya mereka yakini. Mereka mendaki jalur berbahaya selama 2 hari penuh tanpa mencapai titik tengah. Tiba-tiba meringkik seekor kuda terdengar dari suatu tempat di depan. "Cepat, kita harus bersembunyi," ujar Chen Ren pergi ke depan untuk mencari tempat untuk bersembunyi dan melihat celah sempit di sisi tebing.
Apapun yang menuju ke arah mereka jelas merupakan bis yang terkenal bagi orang-orang gunung, sesuatu yang memiliki kekuatan yang paling keji. Tanpa ragu-ragu mereka mengikuti Chen Ren dan orang-orang ke dalam celah. Tidak lama kemudian, suara kuda yang meringkik terdengar semakin dekat. Segera setelah itu, sesuatu yang tampak seperti kuda atau keledai mengendari awan merah melewati tempat persembunyian mereka. Hansen mengintipnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sebelum dia datang ke gunung, dia membaca laporan tentang bis seperti kuda yang mengendari awan merah naik dan turun gunung. Ini harus menjadi apa yang dirujuk oleh laporan-laporan itu. Tapi bis ini lebih mirip keledai, rambutnya segi tapi bersinar merah dan terlihat bagus. Aspek paling mencolok adalah awan merah yang mengelilinginya. Keledai itu tampak seperti semacam dewa suci dan tampaknya sedang menuju lereng gunung dengan riang gembira. Apa yang membuatnya bersemangat, Hansen tidak bisa menebaknya. Setelah melayang-layang sebentar, keledai itu segera menghilang. Bis itu sangat kuat, banyak pelancong yang menginginkan perjalanan ke puncak telah meninggal. Terinjak-injak di bawah kakinya yang mematikan. Kami telah membawamu di sepanjang jalan setapak yang melewati area yang paling sering dilaluinya. Jadi kami terkejut menemukannya di sini, ungkap Chen Ren menjelaskan. Mari kita berangkat dan marilah kita berdoa agar kita tidak menemukannya lagi dalam perjalanan pulang kita, ujar Su Dongjin. Setiap orang dalam kelompok tidak memiliki keinginan yang besar untuk bertemu dengan bis itu lagi. Meskipun gunung ini menampung banyak fenomena aneh dan bis berbahaya, untungnya mereka tidak menemukan diri mereka dalam bahaya tertentu. Setelah itu, beberapa hari mendaki, mereka akhirnya mencapai puncak gunung. Hansen mengambil waktu sejenak untuk melihat ke bawah dan mengamati panjang dari apa yang telah dia lewati, dan dia terkejut melihat sangat sedikit. Awan menyelimuti daratan di bawahnya seperti lautan buih-buih. Seolah-olah dia telah mencapai dunia lain atau memasuki dunia yang hanya dihuni oleh peri. Di atas puncaknya terdapat sebuah pohon besar kuno yang menumbuhkan cabang-cabang ke arah luar berbagai arah, menyerupai jamur. Cangkang cabangnya begitu tebal, terjalin dan panjang, sehingga menutupi seluruh puncak seperti payung. Itu adalah pohon yang perkasa. Hansen melihatnya dari jauh, meskipun dia pernah membaca tentang keberadaan pohon itu sebelumnya, melihatnya secara langsung adalah cerita yang berbeda. Kemegahannya sangat memukau untuk dilihat. Banyak bis hidup di antara dedaunan, burung-burung berbondong-bondong keluar di antara cabang-cabang dalam berbagai spesies dan keturunan. Pohon raksasa itu hampir seperti dunia tersendiri, dibangun seperti surga bagi burung. Itu sungguh luar biasa. Ketika Queen dan Hansen tidak mengatakan sepatah kata pun, Chen Ren berkata, meskipun pohon suci memiliki banyak bis, jangan takut. Anehnya setiap spesies memiliki aturan dan tempat sendiri di dalam pohon untuk ditinggali. Namun Sky Falcon tinggal di puncak pohon. Harus aku akui mereka akan sulit diburu. Ketika Queen berkata dia datang ke sini untuk berburu Sky Falcon, Chen Ren sebenarnya tidak percaya dia bisa melakukannya. Ada banyak bis di pohon itu dan akan sulit untuk mencapai puncaknya. Ditambah lagi dengan kecepatan Sky Falcon terbang, kekuatan tidak akan menjadi masalah jika mereka tidak mengenainya. Chen Ren percaya Queen datang dengan keinginan rahasia untuk mencari bis Super God. Dan keinginannya untuk berburu Sky Falcon hanyalah alasan yang tidak jujur. Tuan Chen, bisakah kita memanjat pohon itu? Tanya Queen. Chen Ren tersenyum dan menjawab, batang pohon itu mengandung banyak bis tipe serangga. Mereka tidak hanya tangguh, tetapi jumlahnya juga banyak. Begitu burung-burung datang, pada saat yang sama kelangsungan hidup tampaknya tidak mungkin. Kalian tetap di sini, aku akan mengambil Sky Falcon sendiri, ungkap Hansen. Sebelum Hansen tiba, dia sudah melakukan penelitian dan dia tahu Chen Ren tidak berbohong. Tapi dia tidak datang ke sini tanpa rencana. Kelompoknya Chen Ren pun memandang Hansen seolah-olah mereka mulai nyaman untuk tontonan yang gagal. Mereka berpikir jika Queen yang pergi, dia mungkin bisa berlari ke atas pohon, membunuh burung yang dia cari dan membuatnya kembali dengan utuh. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar nama Hansen sebelumnya. Dan ketika dia menyatakan niatnya untuk berburu solo, mereka pikir itu adalah gagasan yang bodoh. Mereka percaya perbuatan itu tidak mungkin baginya. Sedangkan itu, Queen mengangguk oke dan akan menunggu di sini. Melihat itu, mereka sedikit terkejut karena Queen setuju dan bukannya mencegah Hansen pergi sendirian. Hansen pun mengkuciose sayapnya dan terbang ke langit. Dia mengitari pohon dan kemudian naik ke atas.
Menyaksikan Hansen terbang langsung ke atas untuk berburu Sky Falcon, Chen-ren menggelengkan kepalanya dan mengaku bahwa saudara Han ini kurang sabar. Terburu-buru seperti itu adalah tugas orang bodoh. Dan aku takut dia akan dibunuh bahkan sebelum dia mencapai puncak. Apa yang dilakukan bocah sembrono ini? Dalam keheningan, Queen melihat ke atas pohon dan menyaksikan Hansen terbang. Dia menantikan untuk melihat bagaimana Hansen akan mengalahkan burung yang berani menyerangnya di udara. Ketika Hansen berada 100 meter dari atas, burung-burung di pohon memperhatikannya. Semua jenis burung terbang keluar dari pohon. Semuanya menargetkan Hansen. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Ada begitu banyak burung sehingga langit menjadi hitam, menutupi matahari dan menyelimuti daerah itu dalam kegelapan. Hansen yang masih di langit belum bereaksi. Dia tetap tak kenal takut dan fokus menganalisis kawanan burung untuk menemukan Sky Falcon yang dia cari. Menurut informasi yang diperoleh, Sky Falcon tampak seperti burung hantu, hanya sedikit lebih ramping. Mereka terbang sangat cepat. Dalam sekejap mata, sekelompok besar musuh berada tepat di depan Hansen. Dia memanggil pedang kuno dan pedang ular peraknya, mengepakkan sayapnya dan menantang burung-burung itu secara langsung. Saudara Han ini sangat berani. Melihat Hansen melawan burung dengan agresi yang sama, Su Dongjin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Kata-kata itu tidak memuji Hansen. Kata-kata itu diucapkan untuk menekankan kecerobohannya. Melakukan all-in seperti itu adalah gila. Dan bahkan jika dia telah membuka kunci gennya, melakukan perbuatan ini dengan cara seperti itu pasti akan mengakibatkan kematian. Tetapi pada detik berikutnya, Su Dongjin dibuat ternganga dengan aksi Hansen. Mereka menyaksikan Hansen muncul dari sisi lain selubung burung hitam di langit dengan beberapa Sky Falcon yang mati meledak dalam gumpalan bulu merah. Hansen seperti kilat, melesat ke belakang dan ke depan di udara. Dia jauh lebih cepat daripada burung-burung yang berusaha mengelilinginya. Setiap kali dia membunuh beberapa Sky Falcon, dia akan menjauh dan menjauh dari kerumunan. Bahkan bis darah dewa yang mengejarnya tidak bisa menangkapnya. Sayap darah dewa berseker, ujar Chen-ren saat melihat aksi Hansen yang begitu satset-satsetnya. Di seberang lautan awan, Hansen berkelok-kelok, membunuh dan menghindari setiap musuh yang dia pilih. Sementara Hansen menikmati waktunya berburu, sebuah cahaya menyala. Raja Falcon muncul mengepakkan sayapnya dengan liar. Ia melesat dengan sangat cepat, kecepatannya tidak kurang dari sayap darah dewanya Hansen dan bahkan mungkin lebih cepat. Meskipun Raja Falcon itu kecil, itu tidak kalah menakutkan. Dia melesat ke arah Hansen seperti elang, mencoba yang terbaik untuk mematuknya. Apakah ini Raja Sky Falcon? Ujar Hansen yang melihat wajah Raja Falcon dan menyadari bahwa ini tampak mirip dengan Sky Falcon, hanya saja lebih kecil. Tidak peduli apa, Hansen ingin menghabisi penantang baru ini. Dia menghunus pedang ular perak. Tetapi pada saat itu Raja Falcon, atau bisa kita katakan King Falcon, berguling ke samping dan menghindari serangan Hansen. Hansen melihat kawanan burung datang ke arahnya dan tidak ingin melawan mereka. Dia mengepakkan sayapnya dan mencoba menghindarinya. Hansen mengeluarkan keterampilan gandanya dan mencoba membunuh King Falcon lagi. Tapi musuh ini terlalu cepat untuk sayap darah dewanya yang mengamuk dan juga jauh lebih lincah. Pedang Hansen tidak bisa mengenainya karena ketidakmampuannya untuk fokus. Tapi dia tidak bisa tinggal diam karena dia akan dirusak oleh kawanan burung jika dia melakukannya lagi. Dia sangat berbakat. Dia telah berhasil menarik kemarahan King Falcon. Chen-ren melihat Hansen mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukannya dengan baik untuk mengenal pemuda itu ketika dia kembali. Dia tidak mengenal seseorang seperti itu yang menemani Queen. Dengan kekuatan yang begitu mengesankan, dia layak untuk diawasi. Hansen terus bertarung. Saat dia mundur sedikit demi sedikit, prospek untuk menang melawan King mulai terlihat. Su Dongjin dan yang lainnya mencondongkan tubuh ke depan untuk menyaksikan pertempuran dengan intensitas yang lebih besar. Mereka masih terperangkap dalam kekaguman akan sayap darah dewa berserkernya Hansen. Tidak baik baginya untuk terus seperti ini. Jika dia menghabiskan kekuatannya, dia akan berada dalam bahaya. Queen, haruskah kita memberinya bantuan? Ujar Su Dongjin. Tidak perlu, dalam 30 serangan, King Falcon Langit tidak akan ada lagi, ungkap Queen dengan dinginnya. Chen-ren tetap diam dan tidak bergerak. Dia berdiri samping dengan perenungan yang hening. Bagaimana anak ini tahu cara melakukan Heavenly Go? Apakah keluarga Huang Pu mengajarkan yang lain? Itu tidak mungkin. Jadi bagaimana mungkin orang lain yang tidak memiliki pengetahuan atau hubungan bisa tahu bagaimana melakukan Heavenly Go? Gumam Chen-ren dalam benaknya.
Setelah hitungan ke-24, Hansen berteriak. Tanpa indikasi sebelumnya, Hansen melakukan serangan balik brutal pada King Sky Falcon. Raja Falcon terbang dengan kecepatan luar biasa, mengepakkan sayapnya dengan gigih dalam upayanya untuk menghindari serangan masuk Hansen. Pedang Lord Perak itu dipenuhi dengan kekuatan luar biasa dan dijatuhkan pada King Falcon dengan dorongan yang kuat. Aset terbesar King Falcon adalah kecepatan, tapi mengorbankan kekuatan tubuhnya. Ketika dipukul seluruh bagian belakangnya dengan pedang itu, dijamin akan memastikan kematiannya. Su Dongjin dan yang lainnya tidak bisa bergerak. Hansen telah melakukan 24 serangan untuk menghabisi King Sky Falcon. Raja Sky Falcon turun langsung ke mahkota pohon. Hansen mengulurkan tangannya untuk meraih tubuh King Falcon yang hampir tak bernyawa dan menggunakan kekuatan Yin untuk mencekiknya. Setelah ditekan kuat-kuat, akhirnya notifikasi memberitahukan bis darah dewa King Falcon berhasil dihabisi. Sayangnya jiwa bisnya tidak diperoleh, namun dagingnya dapat dikonsumsi dan dapat menambah poin gen. Ketidakmampuan Hansen untuk mendapat jiwa bisnya tidak mengejutkannya. Hansen sudah siap untuk ini, jadi dia tidak kecewa. Dengan daging Raja Falcon Langit, dia yakin untuk mendapatkan setidaknya 8 poin gen darah dewa dalam sekali makan. Hansen lalu mengitari mahkota pohon sambil menghindari kawanan burung yang terus mengejarnya. Dia melihat sekilas apa yang ada di bawah dedaunan. Dan ketika dia melihat apa yang ada di sana, pupil matanya menyusut karena terkejut. Di balik balutan dedaunan yang lebat, Hansen melihat sarang burung yang dibangun dari dahan. Sarang itu sedikit tidak luar biasa. Namun di dalam sarangnya, ia melihat seekor burung yang tampak seperti burung gagak. Itu hitam pekat dan yang dilakukannya hanyalah menatap dingin ke arah Hansen. Bis apakah itu yang sedang menatap Hansen dengan dingin?